Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang mas bro. Jumpa lagi. Seperti gambar sebelumnya, ini adalah katup atau valve 3-way ya, dari filter air Nanotech model FRP 1054. Jadi kalau beli tabung FRP tersebut dapat paketnya sebuah tabung katup 3-way 1 lengkap dengan sealnya. Ini sudah saya pasang o-ring. Ini juga masih ada seal 3 biji. Nah, kemudian filter ya, filternya dapat 2 ya. Ini satu filter yang di atas, ini satu lagi untuk filter celup. Filter celup dipasang langsung di ujung pipa ya. Selanjutnya valve ini langsung kita pasang saja. Ini o-ringnya. Nah lihat, ini ada tanda panah. Tanda panah berarti ini lubang air masuk, ini lubang output air keluar. Ini sesuai tanda panah. Dan yang lubang satu ini adalah lubang untuk pencucian ya, lubang untuk pencucian. Tanda panah keluar juga, jadi tanda panah keluar ada 2. Ini valve-nya 3-way. Ini ada petunjuk, ini posisi backwash, kemudian posisi fast rinse, dan posisi filter ya. Jadi nanti pengoperasian untuk backwash dan wash rinse cukup memutar handle valve ini saja. Kita pasang saja. Kita mulai dari lubang input. Ini kita sudah masukkan o-ringnya ya. Nah, jadi double aja pengaman. Kita pasang o-ring dan pasang seal tip. Perhatikan cara menggulung seal tip ya, sesuai dengan arah putaran ulir. Jangan terbalik ya kan, karena kalau terbalik nanti seal tipnya akan brodol. Nah ini kira-kira aja secukupnya, mungkin sekira 10 lilitan cukup. Dan kita pasang. Ini pakai watermore ya. Nah ini pakai watermore. Ini banyak dijual di toko-toko pipa atau di online juga banyak. Ini yang drat luar 1 in sesuai dengan drat dari katup 3-way nya. Jadi drat luar 1 in, kemudian sok pipa 3/4 in ya. Itu jadi istilahnya DL ya, DL 1 in, pipa 3/4 in. Nah, ini ya. Nah ini langsung kita pasang. Ini sudah ada packingnya. Ini kita pasang. Nah, untuk drain, untuk jalur pembuangan pencucian saya pakai yang ini aja. Jadi nggak pakai watermore, tapi langsung shock drat. Ini shock drat luar 1 in, pipa 3/4 ya. Kenapa demikian? Karena untuk pipa pembuangan nanti
fleksibel saja ya. Oh maaf, ada yang lupa ya, lupa sealnya belum dipasang. Ini juga seal belum dipasang ya, jangan lupa ya. Nah, seal dipasang dulu. Sama sebelum dipasang perhatikan kehalusan permukaan ini. Kadang PVC permukaan ini nggak rata, bagusnya kita amplas dulu ya, supaya rapat dengan sealnya. Oke, sudah terpasang. Ini nanti dikencangkan dikit ya, tapi ya secukupnya saja karena ini bahan plastik dan ini PVC. Filter atas ini kita pasang cukup masukin pas slotnya aja ya. Ini ada ya, jadi sesuai, udah ada slotnya, kluk, muter, udah masuk. Jadi o-ring sudah terpasang, di dalam juga sudah ada o-ring terpasang di dalam ini. Nah ini nanti kita langsung sambungkan pipa ini ya, pipa ini seruk di dalam tabung FRP 1054. Terakhir kita masukkan pasir silika ya. Pasir silika kita isi di bagian paling atas. Ya, harap diperhatikan isinya maksimal, jadi harus ada sisa ya, sekitar 80% paling maksimal ya. Kurang juga segini juga cukup sih. Jadi 80% dari volume paling maksimal isinya. Jadi kalau terlalu penuh nanti kurang space untuk ruangan untuk air. Pasir sudah kita isi semua ya. Terakhir tadi silika sudah isi, sekarang kita bisa pasang valve 3-way-nya. Ini lihat permukaan pipa rata dengan bibir. Sekarang valve-nya kita pasang. Ini saringan sudah terpasang ya. Nah, dia masuk, nanti kluk. Nah, di ini aja, ini sudah ada o-ring, mantap. Ya, nanti kita putar posisinya karena saya sudah pasang ini pipa dari pompa ya. Pipa dari pompa kita pasang langsung ke filter. Nanti ke sini ya, putar. Ini pipa masuk dari pompa, nanti pipa keluar langsung ngisi ke toren ya. Nah ini untuk backwash ya, ini pembuangan, nanti mau pakai selang aja. Oke, ini tinggal masang untuk pengisian ke toren. Jadi
kali ini saya mau pasang jalurnya dari pompa ke filter baru ke toren, sehingga diharapkan nanti air yang di toren ini air sudah bersih ya, jadi tidak banyak endapan lagi di toren. Oke, sekarang pipa sudah tersambung semua. Ini pipa dari filter ke toren ya. Jadi filter masuk ke toren. Jadi diharapkan air yang masuk ke toren itu sudah air bersih ya. Ini jalur dari pompa ke filter ya, muter ke sini. Nah, ini masuk ke pipa, masuk ke filter ya, masuk ke filter. Ini pakai water morse supaya nanti mudah pada saat untuk maintenance, untuk perawatan. Nah, ini pipa tadi yang pengisian ke toren, pipa air bersih. Nah, ini pipa jalur untuk pencucian, untuk backwash maupun fast rinse. Ini buang ke sini ya. Sudah kita pompa air, baru dihidupkan 5 menit sudah bersih airnya. Nah, proses backwash ini coba kita pindah ke fast rinse. Nah, oke, untuk fast rinse sudah bening, sudah lebih bening ya. Jadi proses pencucian, fast rinse, kemudian backwash, dua-duanya air harus bening, harus jernih. Kita biarkan sebentar, nanti kalau sudah bersih benar baru kita masukkan air filter untuk ngisi ke toren. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini dia rangkaian filter air menggunakan FRP 1054 Nanotech dengan 3-way valve. Kita pasang jalur dari pompa langsung ke filter, dari filter baru ke toren. Nah, dari toren baru air digunakan. Tujuannya supaya air yang tertampung di toren itu air sudah bersih ya. Jadi kotoran otomatis akan ngumpul semua di filter ya. Konsekuensinya filter akan lebih cepat kotor, tapi air dalam toren akan bening, akan bersih terus ya. Nah, itu ini saya gunakan cara seperti ini karena air sumur ini juga cukup bagus, jadi nggak terlalu kotor, nggak kuning-kuning seperti air sawah ya. Dia cuma tetap ada bau, mengandung bau besi ada, dan lumut ya terutama. Nah, itu jadi bisa kita gunakan gini karena filter juga tidak akan cepat mampet. Jadi tidak ada endapan kerak-keraknya nggak banyak. Nah, untuk cara seperti ini harus diperhitungkan ya, berapa kapasitas filter dan berapa kapasitas pompa. Karena pertama kita harus perhitungkan berapa kapasitas debit pompanya. Nah, kebetulan kita pakai pompa Shimizu yang standar, itu debitnya antara 10 sampai 15 liter per menit. Nah, sedangkan filter ini itu kapasitasnya bisa 30 liter per menit.
ya, jadi masih cukup aman untuk digunakan langsung dari pompa ke filter ini gitu. Tetapi kalau menggunakan pompa yang besar seperti semi jet pump atau jet pump yang debitnya cukup besar, ya mungkin nggak cukup pakai satu filter ini. Kemungkinan kalau mau langsung dari pompa ke filter harus pakai 2 tabung filter, ya. Nah, itu sebabnya kenapa saya gunakan sistem dari pompa langsung ke filter, karena saya mau air di dalam toren sudah air yang bersih, air yang bening gitu. Nah, adapun filter tambahan yang berupa spon gitu ya, itu tidak saya pasang di sini karena ini penggunaannya umum. Nah, nanti filter tambahan yang lain yang berupa filter spon 10 in itu nanti kita akan pasang di keran ya, sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Misalkan karena ini airnya cukup bagus, bisa baku untuk masak. Nah, keluaran air di keran yang untuk masak, nanti kita akan pasangkan filter tambahan. Jadi untuk toren cukup pakai filter FRP 1054 ini. Adapun isi dari filter ini, itu kita pakai 4 macam pasir ya. Yang paling bawah adalah karbon aktif, kemudian berikutnya manganis, kemudian pasir zeolit, dan yang paling atas silika ya. Jadi 4 macam supaya penyaringan lebih bagus. Yang penting isinya maksimal 40 kilo ya, atau kalau diukur itu maksimal 80% dari volume tabung ini, antara 75-80% maksimal ya. Kalau bisa di bawahnya ya cukup ya, karena kalau terlalu penuh juga nanti penyaringannya akan sangat terhambat itu. Nah, jadi ini pasir sudah terisi 4 macam pasir. Yang pertama tadi karbon aktif paling bawah, berikutnya manganis untuk penghilang bau-bau besi dan mangan dan kandungan logam, di atasnya zeolit, paling atas baru pasir silika. Demikian.